Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mendo Barat. Saya CGP Angkatan 8. Baik, saya akan mempersembahkan sebuah video mengenai modul 1.1 refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Siapakah sebenarnya Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat juga di Yogyakarta. Beliau punya nama lengkap Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Agama beliau adalah Islam dan orang tua beliau, ayahanda beliau yaitu Raden Suryoningrat dan ibundanya Raden Ayu Sandia. Beliau mempunyai satu istri yaitu Nyi Sutartina dan mempunyai 6 putra dan putri yaitu Ratih Tarbiyah, Sailendra, Bambang Sukawati, Subroto, Asti, dan Sudiro. Masa muda dan pendidikan Suwardi Suryoningrat atau yang kita sebut akhirnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar adalah anak seorang bangsawan. Ayahnya adalah cucu dari Paku Alam III. Dengan status bangsawan inilah ia berhak mendapatkan pendidikan dan akhirnya bersekolah di ELS yang setingkat SD. Dan masa mudanya beliau habiskan dengan belajar dan berorganisasi hingga akhirnya menjadi Menteri Pendidikan yang pertama kali di Republik ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akhirnya menjadi tujuan dari pendidikan nasional Indonesia antara lain yaitu 1. Pendidikan yang menuntun, 2. Pendidikan yang berpihak pada murid, 3. Merdeka belajar, 4. Pendidikan yang menanamkan budi pekerti luhur, 5. Pendidikan yang menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa, dan yang keenam adalah pendidikan yang menganut trikon, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah dahulu saya masih menganggap bahwa siswa itu mempunyai kecerdasan dan karakteristik yang sama, sehingga proses belajar mengajar menggunakan model atau metode yang tidak mengakomodir perbedaan murid. Kemudian yang kedua, teacher center atau pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kemudian yang ketiga, keberhasilan murid dilihat dari ketercapaian hasil belajar, bukan dari proses belajar. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang menuntut siswa, bukan menuntun. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, berusaha mendidik dengan menuntun, mengarahkan, membimbing, membina murid sehingga mereka dapat mencapai cita-cita dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman dengan menyesuaikan karakteristik individu, gaya belajar, sosial, dan kultur murid. Yang ketiga, mengajar dengan menyesuaikan kodrat zaman. Karena sekarang ini era teknologi informasi, guru hendaklah merubah cara mengajar dengan membimbing dan mengajarkan murid teknologi terkini. Yang keempat, mengajar dengan metode student center atau mendahulukan kebutuhan murid dan berpihak pada keinginan siswa dan gaya belajarnya.
yang segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memberikan kebebasan pada murid untuk berpikir kritis, mengembangkan gagasan, memberikan ide-ide kreatif, inovatif, dan menyesuaikan dengan bakat dan minat siswa, tetapi dengan kebebasan yang bertanggung jawab dan bertoleransi. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan murid untuk menggali kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga yang diterapkan lebih baik dalam kelas untuk mencerminkan pemikiran KHD yaitu membuat kesepakatan kelas sebelum pelajaran dimulai untuk menumbuhkan sikap kritis dan demokratis dalam belajar. Demikianlah refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diselaraskan dengan pendidikan di zaman sekarang ini dan diterapkan di kelas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.